Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para musyahidin al-kiram, kita lanjutkan pelajaran kita daripada amalan-amalan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwasanya telah kita bahas kemarin pembahasan tentang syarat sah dan syarat wajibnya berpuasa, maka hari ini kita akan membahas daripada rukun-rukun puasa atau arkanus shaum. Disebutkan oleh ulama arkanus shaum salasah. Rukun berpuasa ada 3 perkara. Yang pertama adalah an-niyah. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu harus menggunakan niat. Maka kalau seandainya ada orang tidak makan dari mulai subuh hingga maghrib tanpa niat berpuasa, maka dinyatakan niatnya tidak sah. Jadi niat harus dipasang bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah puasa. Dan perlu kita pahami ayolah ahbab, bahwa puasa ini kan terbagi menjadi 2. Ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Puasa wajib adalah seperti puasa Ramadan, atau puasa untuk membayar nazar, atau puasa untuk mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan, atau puasa untuk membayar kafarah, atau puasa yang diperintahkan oleh imam atau pemerintah, seperti layaknya disebutkan di dalam kitab bahwasanya ketika orang lama mengalami pancaklik, masyarakat mengalami pancaklik lama tidak turun hujan, maka mereka disunnahkan untuk melaksanakan istisqa. Dan disunnahkan pula untuk berpuasa selama 3 hari. Ini puasa sunnah selama 3 hari sebelum melakukan istisqa, jikalau tidak mendapatkan perintah dari imam. Tapi kalau mendapatkan perintah dari imam, yakni dalam hal ini, yakni pemerintah kita, mewajibkan atau meminta dan memerintahkan semua masyarakat untuk berpuasa, maka puasa 3 hari sebelum melaksanakan istisqa berubah hukumnya jadi wajib. Jadi intinya kalau kita mau simpulkan ya ahbab, puasa wajib itu ada 5 macam. Puasa Ramadan, yang kedua puasa mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan, yang ketiga puasa untuk menjalankan nazar, yang keempat puasa untuk membayar kafarah, dan yang kelima adalah puasa untuk menjalankan perintah dari seorang hakim atau pemerintah kita. Taib. Jadi di sini puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Nah, perbedaannya adalah ayyuhal habab, puasa wajib itu disyaratkan tabitu niyah minal lail. Artinya memasang niat dari mulai maghrib, dari mulai malam. Jadi mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu adalah waktu niat puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah, waktunya agak lebih panjang, yaitu dimulai dari maghrib sampai zuhur keesokan harinya. Hakadha, insyaallah bakal kita bahas tentang masalah niat, kurang lebih hadirin, yang mana kalau seandainya seseorang melaksanakan salah satu puasa wajib yang 5, contoh kita bilang puasa Ramadan, di malam hari dia lupa memasang niat. Keesokan harinya, ketika dia sadar kalau semalam belum memasang niat puasa Ramadan, maka puasa yang hari itu dia laksanakan di hari Ramadan tersebut, dinyatakan wajib diqadha olehnya. Kalau ada yang mengatakan, tapi saya sudah makan sahur, cuman lupa masalah niat. Tapi saya ikut makan sahur bersama yang lainnya. Dan kita tahu sahur ini kaitannya dengan berpuasa. Maka dibahas oleh para ulama, menyantap makan sahur tidak bisa menggantikan posisi niat. Jadi tetap walaupun dia makan sahur, wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Adapun kalau puasa sunnah, dimulai dari waktu tenggelam matahari hingga waktu zuhur keesokan hari atau waktu zawal. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad datang ke rumah salah satu istrinya, dalam riwayat dia adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka Nabi datang di waktu menjelang zuhur. Nabi bertanya, "Afikumul ghada?" Apakah ada makan siang yang bisa aku santap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita pahami ayolah ahbab, makan siang di masa Rasulullah waktunya berbeda dengan makan siang di waktu kita. Sebab makan yang dilakukan oleh orang-orang Arab kala itu, khususnya di masa Rasulullah, makan sehari-hari mereka itu hanya 2 kali. Ada makan siang dan makan malam.
Makan siang itu mayatanawalu qabla adh-dhuhur, qabla az-zawal, wal 'asha mayatanawalu qabla al-ghurub. Makan siang itu adalah makanan yang disantap sebelum zuhur, dan makan malam adalah makanan yang disantap sebelum maghrib. Ya. Namun karena visi kita ini orang Indonesia khususnya agak lemah, sehingga kita tambahkan makanan juga yang harus kita santap itu sarapan. Sehingga ada sarapan, kemudian makan siang karena berdekatan dengan sarapan maka kita tunda jadi ba'da zuhur. Makan malam yang tadi sebelum maghrib karena berdekatan dengan waktu zuhur tadi dengan makan siang kita tunda menjadi ba'dal maghrib atau ba'dal isya. As-syahid di sini ayyuhal ahbab, ketika Nabi bertanya, afikumul ghada, apakah ada makan siang? Itu waktunya sebelum zuhur. Maka dijawab oleh istri Rasulullah, galla syai' ya Rasulullah, tidak ada makanan sama sekali. Maka Nabi menjawab, izan inni shaim. Kalau begitu saya ingin melakukan puasa. Nah, puasa yang diniatkan oleh Rasulullah ini adalah puasa sunnah. Berdasarkan dalil ini menunjukkan bahwa niat puasa sunnah dimulai dari tenggelam matahari sampai waktu zawal. Adapun yang kedua, syarat atau rukun puasa adalah selama dia berpuasa wajib meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa. Dari makan, minum, dan lain-lainnya yang insya Allah bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa saja yang bisa membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah as-shaim, orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi intinya ketika dia ingin menjalankan ibadah puasa, hendak dia pahami 3 hal ini. Yaitu rukun puasa, yang pertama niat, ini yang paling dominan, yang banyak orang melalaikannya atau lupa. Dan yang kedua adalah wajib meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, dia sendiri yang melakukan puasa. Itulah dinamakan arkanus shaum. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.